Yang menjadi pertanyaan, apakah kita itu berperan aktif mendukung menuju kerusakan itu? Betul. Apakah kita berpihak pada kerusakan itu? Mengenai mazhab Bung Karno dalam beragama akan menjadikan wanita sebagai khotib Jumat. Mana cintamu pada nabimu? Tidak inginkah kamu memeluk nabi? Kemudian cerita mengisahkan keberpihakanmu kepada nabimu. Tidak inginkah kamu bercerita tentang pembelaanmu kepada nabimu? Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan atau reaksi terhadap pernyataan Pak Endul, di mana Pak Endul mulai angkat bicara speak up. Ya, beliau speak up. Ya, saya ngomong bahasa Inggris karena beliau jago bahasa Inggris. Di sini Pak Endul memberikan tanggapan terhadap mazhab aneh yang dianut oleh Al Zaitun, yaitu mazhabnya Bung Karno dan juga mazhabnya Soeharto katanya. Bung Karno digunakan mazhabnya untuk pembaruan, seperti pembaruan sholat, pembaruan ibadah, pembaruan lain sebagainya, hukum fikih, dan menyangkut beberapa hal lain yang berkaitan dengan syariat. Ini adalah dinyatakan oleh alumni Al Zaitun langsung. Terus yang kedua, Soeharto juga diambil mazhabnya. Kata si Panji Gumilang untuk pembangunan. Apa yang dibangun? Bangun pesantren. Dibilangnya apa itu mazhab Soekarno? Makanya lu nonton video sampai selesai. Al Zaitun memakai mazhab Soekarno dalam bidang apa? Bidang apa? Dalam bidang pembaharuan. Memakai mazhab Soeharto dalam bidang pembangunan. Oh, apa yang dibangun? Jadi kalau daya talar lu masih keroco, masih receh mah ya lu kagak bakal paham apa yang diomongin gitu kan. Kok kenapa nggak pakai mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi? Ya itu mah pilihan dong. Pesantrennya udah besar, masjidnya megah, itu bener dibangun tuh. Mengikuti mazhabnya Soeharto. Keren. Teman-teman yang tahu kitabnya dari kedua tokoh ini, share kepada saya mau baca. Begitu. Oke, gak perlu panjang lebar. Coba kita tonton seperti apa tanggapan dari Pak Endul mengenai mazhab Bung Karno ini. Top Pak Endul. Pak Endul. Ya, Mas. Gimana menurut Pak Endul tentang pondok pesantren yang menyatakan bermazhab Bung Karno, Pak? Dan berwacana khotib Jumat seorang wanita? Mas, sudah menjadi sunatullah bahwa agama Islam akan mengalami degradasi di akhir zaman. Hingga orang terbaik di antara mereka adalah yang melihat orang berzina di tengah jalan dan menyuruh mereka untuk melakukan di balik dinding, di balik tembok ngamar atau check-in. Sudah menjadi sunatullah bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 terancam neraka dan 1 dijamin masuk surga. So, don't worry masih orang-orang yang menginginkan Islam rusak. Don't worry, karena Islam dan semua agama pada akhirnya akan menuju kepada kerusakan. Peradaban manusia akan menuju kepada kebobrokan karena hilangnya iman dan rasa malu. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita itu berperan aktif mendukung menuju kerusakan itu? Apakah kita berpihak pada kerusakan itu? Sepakat. Ingat, keberpihakan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Mengenai mazhab Bung Karno dalam beragama akan menjadikan wanita sebagai khotib Jumat. 100% saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Endul. Dimana kita sebagai seorang muslim, kita akan dipertanggungjawabkan kalau di akhirat apapun yang kita lakukan. Seperti hati kita, condongnya kemana? Kalau hati kita condongnya kepada hal-hal yang tidak benar, contohnya kita membiarkan apa yang dilakukan oleh Al Zaitun. Kita merasa acuh karena ada pihak-pihak MUI atau PBNU yang sudah mengurus. Atau Kementerian Agama dan Departemen Agama lah begitu. Tetapi apa? Departemen Agama yang datang kepada Al Zaitun, mereka cuma gini, ngangguk-ngangguk cuma. Tidak memberikan sanggahan kepada pernyataan dari Al Zaitun. Tidak memberikan sanggahan kepada penyesatan atau penyelewengan yang di situ ingin melakukan sholat Jumat dengan khotib perempuan di depan. Pilih khotib yang cantik, pilih khotib yang menarik, yang seksi, pakai pakaian ketat, berjilbab di depan, baca khutbah. Jadi apa? Biar para jemaahnya di situ melek lihat khotib yang seksi dan cantik. Begitu. Top memang. Top pemikirannya Panji Gumilang. Mazhabnya Bung Karno katanya ini. Jadi mereka mulai melakukan pembaharuan dari segi tata cara bersyariatnya. Top Pak Endul. Apabila kita sebagai seorang muslim berpihak kepada mereka, maka kita akan ikut golongan mereka di akhirat kelak. Nauzubillah min dzalik. Lanjut.
Apakah itu salah? Tidak, itu benar menurut orang yang menyatakannya. Tapi salah menurut nabimu. Why? Karena mengubah syariat nabi itu sama aja menuduh nabi mengkhianati, menyembunyikan syariat peribadatan dari Tuhannya. Allah. Itu sama saja menganggap ada ajaran yang lebih baik, ajaran syariat peribadatan yang lebih baik dari yang telah diajarkan oleh manusia terbaik, yaitu Allahu nabimu. Akbar. Mana cintamu pada nabimu? Tidak inginkah kamu memeluk nabi? Allahu Kemudian Akbar. cerita mengisahkan keberpihakanmu kepada Allah. nabimu. Tidak inginkah kamu bercerita tentang pembelaanmu kepada nabimu? Allah. Ya. Mana wujud cintamu Ya. pada orang yang kau sebut dalam setiap sholatmu? Agama-agama itu, Mas, sudah final pada masalah usul dan berkembang pada masalah-masalah furu sesuai dengan zamannya. Jangan diubah semaunya sendiri, Ya. sesuai dengan akal pikirannya sendiri. Agama itu bukan akal-akalan. Agama itu akal dan ilmu. Agama-agama itu tidak perlu dipertentangkan, tidak perlu dikompromikan karena berada dalam ranah keyakinan masing-masing. Saling menghormati, saling menghargai. Seharusnya energi negeri ini kita habiskan untuk inovasi, modernisasi pada applicable science sehingga membawa kemanfaatan bagi peradaban kehidupan manusia. Malu kita, Mas. Bangsa lain sudah meneliti ruang angkasa, kita masih meneliti dan mempertentangkan nasab Habib, meributkan hari raya Idul Fitri, bahkan sampai mengancam membunuh umat. Malu kita, Mas. Malu. Ada SMS, Pak. Nasihat nabimu itu lebih baik, itu yang terbaik. Malu saya, Mas. Malu. Allahu Akbar. Jadi itu adalah pernyataan dari Pandul. Jujur, ini adalah pertama saya nonton video Pandul ini langsung mereaction. Sebelumnya saya belum nonton. Ya, karena apa? Saya ingin berikan tanggapan dari pertama kali mendengar pernyataan beliau. Dan Masya Allah pernyataannya luar biasa. Ya, ada kobaran api yang kuat di dalam pernyataan Pandul ini. Dan kita wajib sebagai seorang muslim memiliki pemikiran seperti Pandul, di mana beliau juga cerdas di dalam menelaah atau mencerna kabar-kabar yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Allahu Akbar. Itu saja yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Saya rasa apa yang telah dinyatakan oleh Pandul ini beberapa sudah mewakili apa yang ingin saya sampaikan. Semua yang Pandul ucapkan itu sudah membuat saya terwakili. Saya Heri Pras, mari kita bersama-sama terus menegakkan dan berpihak kepada Azwaja. Salam.